Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para peserta Biro Jodoh Rumaiso yang semoga Allah berkahi. Kita bersyukur pada Allah. Nah, sore ini hari ke-7 ya dari kelas perjodohan. Kelas Biro Jodoh Rumaiso. Ya, mudah-mudahan ini materi selesai nih. Karena bahasan kita ada tentang cara hubungan intim, ada malam pertama, terus tips rumah tangga bahagia, lalu menata problem dalam rumah tangga. Ya, menata problem dalam rumah tangga. Ini bahasan yang penting ya, kita bahas dari yang pertama dulu, cara hubungan intim. Setelah kemarin kan kita singgung kewajiban suami dan kewajiban istri ya. Nah, adapun adab hubungan intim, atau adab aja ya, adab hubungan intim yang pertama, ikhlaskan niat untuk cari pahala. Yaitu bercinta dalam hubungan intim, diniatkan untuk menjaga diri dari zina atau perselingkuhan, sudah ada tempat yang halal ya, dan menghasilkan keturunan, serta mengharap pahala sebagai bentuk sedekah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan intim suami istri antara kalian itu termasuk sedekah. Para sahabat menanggapi, ya kenapa sampai hubungan intim saja bernilai pahala? Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ayat di ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada tempat yang haram, ia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapatkan pahala. Ya, ia mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, melakukan pemanasan dan cumbuan terlebih dahulu. Ya, melakukan pemanasan dan cumbuan terlebih dahulu. Ini pernah sebenarnya Nabi SAW ceritakan tentang, ini dalam hadis Aisyah ya, ada sifat laki-laki yang dia datang itu bagaikan singa. Ya, kemudian tidak ada pemanasan-pemanasan sama sekali gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dalam pembahasan kita itu. Ini waktu saat kita membahas Nabi SAW itu punya sifat menyempatkan waktu untuk mendengar curhatan istri. Ada kisah yang panjang sampai kisah Ummu Zara dan Abu Zara. Nah, kita lihat di sini. Inilah alasan kenapa Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi wanita perawan. Karena masih bisa untuk bercumbu rayu dengannya sebelum bercinta. Nah, ketika Jabir radhiyallahu anhu menikah, Nabi SAW bertanya kepadanya, hal tazawwajta bikron am sayyiban? Fakultu tazawwajtu sayyiban.
Faqala hal la tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Apakah engkau menikahi gadis perawan atau janda? Kemudian dijawab, aku menikahi janda. Jawab Jabir. Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja? Karena engkau bisa bercumbu dengannya dan juga sebaliknya ia bisa bercumbu mesra denganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini jadi isyarat kalau ya, ada bercumbu. Ya, bercumbu terlebih dahulu. Ya, bersenang-senang terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim. Ya. Terus yang ketiga, membaca doa sebelum hubungan intim. Doa yang dianjurkan untuk dibaca adalah Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nah, ini coba saya masukkan di grup Telegram ya. Nanti bisa lihat di ini membaca doa sebelum hubungan intim. Doanya bisa sebutkan matinya dulu ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nah, ini kalau jadi kegiatan rutin nanti ya wajib dihafal, enggak bisa lihat teks gitu ya. Berusaha mungkin ya untuk dihafalkan. Nah, manfaat doa ini sebagai berikut ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan. Lam yadurruhu syaitanun abadan." Jika salah seorang dari kalian yaitu suami, ya di sini berarti yang baca adalah suami. Ini catatannya. Catatan yang membaca doa sebelum hubungan intim adalah suami. Istri bisa mengingatkan doa ini ketika suami lupa misalnya. Ya, bisa ingatkan itu, Mas sudah baca doa apa belum? Itu penting. Ya. Lalu ia membaca doa Bismillah Allahumma, ya, Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana. Artinya ya berikut ini. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan ya, dari rezeki. Ya, dari rezeki. Jauhkanlah setan dari rezeki. Yang engkau anugerahkan kepada kami. Itu maksudnya nanti ya untuk mendapatkan keturunan. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, catatan sekali lagi ya, yang baca doa tadi ini adalah suami, istri bisa mengingatkan doa ini ketika suami lupa misalnya. Nah, ini penting untuk jadi amalan sebelum hubungan intim. Kemudian yang keempat, menyetubuhi istri dari arah manapun asalkan bukan di dubur. Allah Ta'ala berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum." Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam.
maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Al-Baqarah ayat 223. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang namanya ladang, tempat bercocok tanam pada wanita adalah di kemaluannya. Yaitu tempat mani bersemai untuk mendapatkan keturunan. Ini adalah dalil bolehnya menyetubuhi istri di kemaluannya, terserah dari arah depan, belakang, atau ya, istri dibalikkan. Ya, ini bebas. Yang penting bukan di dubur. Juga ada hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min waraiha ja'al waladu ahwal." Dahulu orang-orang Yahudi berkata, jika menyetubuhi istrinya dari arah belakang, maka mata anaknya nantinya lahir bisa juling. Maka mata anak yang nantinya lahir bisa juling. Lalu turunlah firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 223. Dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat lain disebutkan muqabbilatan wa mudbiratan makana fil farji. Terserah mau dari arah depan ataukah belakang, ya, yang penting masih di kemaluan. Yang penting masih di kemaluan. Hadis riwayat At-Tahawi dalam syarah Ma'an al-Athar dengan sanad yang sahih. Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW menyangga anggapan keliru orang Yahudi yang menyatakan terlarangnya gaya seks dari belakang karena bisa mengakibatkan anak yang lahir nanti juling. Ya, anak yang lahir, mata anak yang lahir nanti juling. Itu anggapan tidak benar karena Islam menghalalkan segala variasi atau cara dalam hubungan seks selama di kemaluan. Lalu tentang surah Al-Baqarah ayat 223 di atas, Ibnu Katsir rahimahullah itu menyatakan bahwa setubuhilah istri kalian di ladangnya, yaitu tempat yang nantinya bisa menghasilkan anak. Beliau juga berkata bahwa terserah gaya dari depan ataupun dari belakang selama di satu lubang, yaitu kemaluan. Yaitu selama di kemaluan. Nah, gaya seperti itu dibolehkan. Nah, itu ada lagi selanjutnya. Pokoknya yang penting di kemaluan tidak boleh didubur. Terserah dengan variasi gaya apapun. Dan ini sekali lagi catatan, ya, catatan mempelajari seperti ini, mempelajari variasi atau gaya seks itu tidak perlu melihat dari video porno. Ya, ya. Tuh lihat, karena Islam sudah bebaskan seperti itu. Ya. Karena Islam sendiri sudah membebaskan gaya apapun. Itu catatan penting. Jadi kalau ada yang tanya, "Ustaz, seperti ini kita boleh nggak belajar dari, video-video porno gitu?" Nggak boleh. Haram seperti itu untuk dipelajari. Kemudian yang kelima, tidak boleh sama sekali menyetubuhi istri di dubur, apapun keadaannya. Hadis yang mendasari larangan hubungan intim melewat dubur atau seks anal adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, benar-benar terlaknat, itu ya, dikatakan terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Hadis ini riwayat Ahmad dan hadisnya itu hasan. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menyetubuhi wanita haid atau menyetubuhi wanita di duburnya, ya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu ya perlu diperhatikan lagi. Nah, sekarang yang berikutnya lagi, jika ingin mengulangi hubungan intim, hendaklah berwudu dahulu. Hendaklah berwudu lagi. Ada hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi SAW sabdanya, idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian menyetubuhi istrinya lalu ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudu. Abu Bakar dalam hadisnya menambahkan, hendaklah menambahkan wudu di antara kedua hubungan intim tersebut. Lalu ditambahkan, jika ia ingin mengulangi hubungan intim. Ada tambahan, ya. Zada Abu Bakar fi hadisihi bainahuma wudu'an. Summa arada wa qala summa arada ayyuwa ada. Lalu tambahkan jika ia ingin mengulangi hubungan intim. Jadi ini ada tambahan ya, dalam hadis Abu Bakar. Jadi ini sunnahnya ketika ingin mengulangi hubungan intim lagi boleh. Apalagi pengantin baru ya. Dan Imam Malik menambahkan lafaz. Ya, Imam Malik itu menambahkan lafaz fa'inau ansyatu lil audi. Karena dengan berwudu lebih menambah semangat ketika ingin mengulangi hubungan intim. Kemudian yang ketujuh, ya, bertemunya dua kemaluan. Jika bertemu dua kemaluan, sudah wajib mandi junub meskipun tidak keluar mani. Ya, bertemunya dua kemaluan, sudah wajib mandi junub meskipun tidak keluar mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yujami'u ahlahu summa yuksilu hal alaihima al-ghuslu wa Aisyatu jalisatun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhi summa naktasilu. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya tetapi tidak sampai keluar air mani. Tidak sampai keluar mani. Apakah keduanya wajib mandi? Nah, sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inni la af'alu dzalika wa inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi summa naktasilu. Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini, yang dimaksudkan adalah Aisyah, namun tidak keluar mani. Ya. Kemudian kami pun mandi. Ya, dan kami pun mandi. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu Nabi SAW itu katakan, ya, tetap ketika itu ya disuruh mandi. Inilah af'alu dzalika. Ya, aku sendiri pernah bertemu dengan wanita ini, itu Aisyah. Nah, zalika ini kembali ke pertanyaan tadi, kan tidak keluar mani kan? Kemudian kami mandi. Berarti kalau berhubungan intim tidak keluar mani, ya tetap disuruh mandi junub. Begitu pula tetap wajib mandi kalau keluar mani. Meskipun tidak bertemunya dua kemaluan. Misal, ya, misalnya ya, mani keluar saat foreplay atau bercumbu sebagai bentuk pemanasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Lalu boleh saja bagi yang wajib mandi, ia tidur. Ia tidur malam ya. Ya tidur dahulu dan menunda mandinya. Ya, menunda mandinya hingga menjelang waktu subuh. Ya. Namun sangat dianjurkan baginya untuk berwudu sebelum tidur. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berikut. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya.
Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur sedangkan ia dalam keadaan junub? Beliau menjawab, iya. Jika salah seorang di antara kalian junub, hendaklah ia berwudu lalu tidur. Ya, jadi bagusnya berwudu dulu. Nah, terus di sini kami berikan catatan. Ada sini rukun mandi junub ada 2. Ini rukunnya ya. Niat, kemudian yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Terus cara mandi junub yang lebih sempurna sekarang. Ini secara ringkas ya saya gabungkan dari beberapa hadis ya. Yang pertama mencuci kemaluan. Yang kedua ya mencuci tangan. Karena sudah mencuci kemaluan tadi kan. Terus yang ketiga berwudu. Yang keempat menyiram kepala hingga kulit kepala. Setelah itu mengguyur seluruh tubuh. Lalu yang terakhir mencuci kaki. Mencuci kemaluan dulu, ya ini mandi junub ya. Terus yang kedua mencuci tangan, yang ketiga berwudu, yang keempat menyiram kepala hingga kulit kepala, kemudian mengguyur seluruh tubuh, ya sudah. Terus mencuci kaki. Nah setelah itu mau pakai sabun boleh. Ya, kalau yang rukun yang wajib itu yang tadi ya, rukunnya itu rukun mandi itu cuma 2 yaitu niat untuk mandi junub berarti ya. Kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai seluruh tubuh itu kena. Jika ini sudah terpenuhi maka syarat mandi sudah terpenuhi. Namun kalau mau yang lebih sempurna, mulai dari mencuci kemaluan dulu, terus mencuci tangan, terus berwudu, yang ketiga, yang keempat menyiram kepala hingga kulit kepala, terus yang kelima mengguyur seluruh tubuh, yang keenam mencuci kaki. Lalu yang kedelapan dilarang menyentuhi wanita di waktu haidnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'tazilun nisa'a fil mahid." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari hubungan intim dengan wanita di waktu haid. Imam Nawawi rahimahullah berkata, mahid dalam ayat bisa bermakna darah haid. Ya, bisa bermakna darah haid. Ada pula yang mengatakan waktu haid dan juga ada ya, waktu haid ya. Kemudian ada pula ada juga yang berkata maksudnya adalah tempat keluarnya haid, yaitu kemaluan. Lalu, menurut ulama Syafi'iyah, maksud haid adalah darah haid. Jadi kita bisa artikan situ darah haid, bisa artikan waktu haid, bisa kita artikan tempat keluarnya haid. Saya ulang ya, mahid dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu maknanya adalah ya darah haid, ya tempat keluarnya haid, ya yaitu kemaluan ya. Kemudian darah haid, waktu haid. Darah haid, waktu haid, tempat keluarnya haid. Berarti kalau kita kembalikan kepada ayat tadi maknanya jauhilah istri ya ketika keluar darah haid atau makna yang kedua ketika waktu haidnya tiba. Atau yang ketiga, jauhilah istri di tempat keluarnya darah haid. Dalam hadis disebutkan yang tadi kita sudah sebutkan di awal ya, di atas yaitu man ata haidon aw imra'atan fi duburiya aw ka'inan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyentuhi wanita haid atau menyentuhi wanita di duburnya, itu ada wanita haid ya, atau menyentuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, ya, lalu Ibnu Majah, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Al-Muhamili dalam Al-Majmu'
menyebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa menyetubui wanita haid, ya, barang siapa menyetubui wanita haid, Imam Syafi'i katakan barang siapa menyetubui wanita haid, maka ia telah terjerumus dalam dosa besar. Ingat, menyetubui wanita haid terjerumus dalam dosa besar. Maka hubungan seks yang dibolehkan dengan wanita haid adalah bercumbu selama tidak melakukan jima. Selama tidak melakukan jima. Yaitu jima di kemaluan. Atau senggama di kemaluan. Dalam hadis kan disebutkan, isna'u wala syai'in ilan nikah. Lakukanlah segala sesuatu terhadap wanita haid selain jima di kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang muttafaqun alaih disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mengalami haid. Ya, ada yang mengalami haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bercumbu ya dengannya. Itu dengan istri yang mengalami haid tadi. Lantas beliau merintahkannya untuk memakai sarung agar menutupi tempat memancarnya darah haid. Kemudian beliau tetap mencumbunya di atas sarung. Aisyah berkata, adakah di antara kalian yang bisa menahan hasratnya untuk berjima sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah, ya, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan judul bab dari hadis di atas, bab mencumbu wanita haid di atas sarungnya. Artinya di selain tempat keluarnya darah haid atau selain kemaluannya. Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, kaum muslimin sepakat akan haramnya menyetubuhi wanita haid berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu'. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata menyetubuhi wanita nifas, nifas ya, adalah sebagaimana wanita haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Terus adab yang selanjutnya lagi boleh melakukan azal. Itu menarik penisnya dari vagina si wanita sebelum terjadi ejakulasi. Artinya menumpahkan ya, sperma di luar. Hal itu masih dibolehkan berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna na'zilul wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu pernah melakukan azal, ya. Itu namanya azal ya, di masa Rasulullah SAW dan Al-Qur'an ketika itu dan Al-Qur'an turun ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam riwayat lain disebutkan kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika nabiyallah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana. Kami dahulu melakukan azal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke telinga beliau tetapi beliau tidak melarangnya. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah berkata, yang lebih baik adalah meninggalkan azal. Jadi ya tidak melakukan azal tadi ya karena akan menghilangkan atau mengurangi kelezatan hubungan intim dengan istri. Begitu pula hal itu akan membuat tidak tercapainya sebagian tujuan nikah yaitu untuk memperbanyak keturunan dan anak. Ini disampaikan dalam fatwa Al-Islam Soal wa Jawab nomor 5560. Kemudian adab yang ke-10 adalah tidak boleh menyebar rahasia hubungan ranjang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha
sesungguhnya termasuk manusia paling jelek, manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian ia sebarkan rahasia ranjangnya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menuturkan hadis di atas menunjukkan haramnya seorang perihal menyebar perihal hubungan ranjang yang terjadi antara dirinya dengan pasangannya. Rincian hubungan tersebut atau apa yang terjadi dengan pasangannya dari kata-kata, perbuatan, atau semacamnya. Nggak boleh. Ya, walaupun cuma kata-kata saja nggak boleh. Atau dia gambarkan rinciannya nggak boleh. Penulis Aunul Ma'bud berkata, menyebarkan hubungan ranjang antara seorang dengan pasangannya adalah pengkhianatan yang paling besar. Kemudian selanjutnya adab malam pertama. Nah, kaitannya dengan adab hubungan intim bagi pengantin baru itu ada adab malam pertama. Dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh bi nasiyatiha wal yusammillah azza wa jalla wal yad'u lahu bil barakati wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi." Bila salah seorang dari kamu menikahi wanita atau membeli seorang budak, maka peganglah ubun-ubunnya. Maka peganglah ubun-ubunnya. Lalu bacalah basmalah. Ya, lalu bacalah basmalah serta doakanlah dengan doa berkah seraya mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya, ini doa saat malam pertama ini. Saya masukkan di Telegram ya, silakan dicek. Yang dimasukkan dalam doa adalah meminta kebaikan pada istri, lalu juga kebaikan dari sisi akhlak yang elok yang baik. Lalu hendaklah ia membaca doa dalam riwayat berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayati ala faqala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fa innahu qaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abadan." Lalu membaca doa yang tadi ya hubungan intim, lalu hendaklah ia membaca doa saat hubungan intim. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Apa tadi? Ya bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Nah, dalam doa kedua ini diawali dengan bismillah sebagai bentuk meminta tolong dan berzikir kepada Allah agar suami istri dijauhkan dari setan saat berhubungan intim, agar keturunannya pula dijauhkan dari setan. Sebagaimana hal yang disebutkan dalam Aunul Ma'bud. Tadi sudah disebutkan juga ya penjelasannya. Nah, sekarang 5 berkah di malam pertama. 5 berkah doa tadi di malam pertama. Pertama, mengikuti ajaran Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini sudah merupakan berkat tersendiri. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa amiltu bihi. Inni aksha in taraktu syai'an min amri an azigha." Aku tidaklah biarkan satupun yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amalkan kecuali aku mengamalkannya karena aku takut jika meninggalkannya sedikit saja aku akan menyimpang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berkahnya adalah ini menjalankan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi menjalankan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, setan tidak akan turut serta dalam hubungan intim tersebut karena dalam doa ini diawali dengan pengucapan apa? Bismillah. Mujahid rahimahullah berkata, "Annalladzi
Ana alladhi yujami'u wa la yusammi yaltaf syaitanu ala ihlilihi fayujami' ma'ahu. Siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan bismillah, ya, tidak mengawalinya dengan membaca bismillah. Ya, ini bahayanya kalau nggak baca doa ini nih. Maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam hubungan intim dengannya. Ya, ini disebutkan oleh Mujahid, Imam Ibnu Hajar sebutkan dalam Fathul Bari. Terus manfaatnya lagi yang ketiga, kebaikan doa ini pun akan berpengaruh pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim tersebut. Hadisnya ada dalam Fathul Bari ini disebutkan, ya. Idza ata rajul ahlahu falyaqul bismillah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa la taj'al lisyaitan nasiban fi ma razaqtana. Fakana yurja in hamalta ayyakuna waladan sholihan. Jika seseorang mendatangi istrinya berhubungan intim, maka ucapkanlah, ya Allah berkailah kami dan keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini. Janganlah jadikan setan menjadi bagian pada keturunan kami. Dari doa ini, jika istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan diharapkan adalah anak yang soleh. Itu manfaatnya itu, setan akan pergi dari situ. Kemudian yang keempat, keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini akan selamat dari berbagai gangguan setan. Kalau tadi itu apa? Kebaikan doa ini akan berpengaruh pada keturunan ya. Kalau ini keturunan yang dihasilkan dari hubungan intim ini akan selamat dari gangguan setan. Jika dipahami dari tekstual hadis yang dimaksud dengan anak tersebut akan selamat dari berbagai bahaya adalah umum, yaitu mencakup bahaya dunia maupun agama. Namun ya Al-Qadhi Iyad berkata bahwa para ulama tidak memahami seperti itu. Ini yang disebutkan dalam Minha al-Alam. Ibnu Dakik Al-Aid berkata, bisa dipahami dari dua ini bahwa setan juga tidak akan membahayakan agama anak dari hasil hubungan intim tersebut. Namun bukan berarti anak tersebut maksum. Ya. Bukan berarti anak tersebut maksum. Artinya selamat dari dosa. Ingat. Pokoknya tadi dia terhindar dari bahaya yang menimpa agama. Coba maksum di kamus itu pakai apa? Syekh Ibnu Baz rahimahullah memahami bahwa yang dimaksud dalam hadis, ya, ini maksud dalam hadis, bahwa anak tersebut akan tetap berada di atas fitrah, yaitu Islam. Ya, berada di atas fitrah, yaitu Islam. Setan bisa saja menggoda anak tersebut, tetapi segera ia akan kembali ke jalan yang lurus. Dimana Allah Ta'ala berfirman, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi doa tadi akan membuat anak tersebut berada di atas fitrah yaitu Islam. Terus yang kelima, keberkahan doa ini berlaku bagi wanita yang akan hamil dengan hubungan intim tersebut atau yang tidak akan hamil karena lafaznya umum. Inilah pendapat Al-Khadi'iyah. Ini juga disebutkan dalam Fathul Bari. Maka di sini jadikanlah kebiasaan, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah. Dia berkata, hendaklah seorang muslim ya bersemangat mengamalkan doa ini, doa satu hubungan intim ya. Doa ketika hubungan intim, doa saat berhubungan intim, hingga menjadi kebiasaan. Hingga jadikan kebiasaan, maka dihafal. Hendaklah ia melakukannya dalam rangka mengamalkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demi melaksanakan menghasilkan keturunan yang terjaga dan terlindungi dari gangguan setan. Juga supaya mendapatkan keberkahan dari doa ini. Ini yang disebut dalam Minha al-Alam juz ke-7 halaman 348. Nah, namun di sini ada sunnah lagi, kalau malam pertama itu jangan lupakan sholat 2 rakaat bareng istri. Ya. Jangan lupakan jangan lupakan sholat 2 rakaat bareng istri.
Jadi Abu Wa'il, ia berkata, seorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku menikah dengan seorang gadis katanya. Aku khawatir dia membenciku. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguhnya cinta berasal dari Allah. Sedangkan kebencian berasal dari setan. Yaitu untuk membenci apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Jika istrimu datang kepadamu, maka perintahkanlah untuk melaksanakan sholat. Nah ini ya. Sholat 2 rakaat. Diperintahkan untuk melaksanakan sholat pada 2 rakaat di belakangmu. Jadi berarti suami jadi imam ya ketika itu ya. Lalu ucapkanlah atau berdoalah, Allah barik li fi ahli wa barik lahum fi fiyya. Allahumma rzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ila khairin wa farriq bainana idza faraqta ila khairin. Ini doa ketika sholat berjamaah bareng. Nah, saya taruh juga di Telegram ya. Artinya, ya Allah berikanlah keberkahan kepadaku dan istriku, serta berkailah mereka dengan sebab aku. Ya. Ya Allah berikanlah rizki kepadaku lantaran mereka. Ya, artinya dengan punya istri ini mudah-mudahan terbuka lagi pintu rizki. Dan berikanlah rizki kepada mereka lantaran aku. Ya Allah, satukanlah antara kami berdua dalam kebaikan dan pisahkanlah antara kami berdua dalam kebaikan. Di riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf, ya, di ke-6 halaman 191 nomor 10.460 10.461. Nah, itu tentang masalah hubungan intim dan adab malam pertama. Sekarang kita lihat tips rumah tangga bahagia. Ya, kita lihat ya rumah tangga bahagia. Apa tipsnya? Nah, ini bagi ikhwan akhwat mau nikah ini perlu diperhatikan ini nih. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa alaikum nar. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini yang pertama nih tipsnya apa? Rumah tangga bahagia itu dengan ilmu agama. Ya ingat ya, rumah tangga itu bisa bahagia jika ya rumah tangga itu bisa bahagia jika berbekal ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman tadi ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa maksudnya? Yaitu jaga, ajarkan. Nah, ini kemarin kita sudah sebutin ya. Ya. Ajarkan ilmu agama gitu. Menjaganya di sini, menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan ilmu agama. Adalah dengan ajaran agama. Maka kepala rumah tangga yang baik mengajak anaknya untuk sholat, ya. Ya, mengajak rumah tangga untuk sholat. Nah, anak-anaknya diajak sholat. Ya, sebagaimana suri dan kita perintahkan muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Perhatikan anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Jika mereka telah berumur 10 tahun, ya, jika telah berumur 10 tahun, tetapi mereka enggan, pukullah mereka. Di sini sebut pukullah. Pukullah mereka. Ini kita sudah bahas, ya, ini saat bahas ini ya, kewajiban suami sebelumnya. Kita sudah bahas ketika bahas kewajiban suami. Jadi intinya ada ajaran agama di situ, pasti rumah tangga bahagia. Coba perhatikan nikmatnya jika rumah tangga dibina dengan agama. Wah, itu nikmat sekali. Ya, itu nikmat sekali.
Maka ajarkan itu. Terus yang kedua, melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik. Ingat, kita kembali ke pembahasan kemarin, 2 pertemuan itu, ada kewajiban suami, kewajiban istri. Rumah tangga bahagia itu dengan jalankan kewajiban ini, masing-masing jalankan. Dan sadar sendiri gitu loh. Itu pasti rumah tangga bahagia. Terus yang ketiga, ya tentu kalau mau mau tahu kewajiban ini ya belajar, kita ngaji. Makanya kembali lagi ke modal yang pertama tadi untuk rumah tangga bahagia. Kemudian yang ketiga, tidak semua masalah, ingat, untuk bahagia di sini, tidak semua masalah diselesaikan dengan cerai. Ya, tidak semua masalah itu diselesaikan dengan cerai. Jadi kita akan menguraikan masalahnya itu bagaimana. Jadi Sauban radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja minta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Ya, ingat, masalah nggak semuanya harus cerai kan? Kata Ibnu Taimiyah, "Wad-dawamu aqwa minal ibtida." Meneruskan lebih kuat, lebih baik ya, lebih kuat atau lebih baik daripada memulai dari awal. Disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-32 halaman 148. Yang jelas jika ingin mewujudkan rumah tangga bahagia, berjalanlah di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak sedikit, tidak ada ya, kalau temukan masalah ya tidak ujung-ujungnya cerai gitu. Walaupun nanti ada masalah juga mesti diselesaikan dengan cerai karena tidak bisa lagi untuk lanjut. Terus yang keempat, siap menerima kekurangan pasangan. Nah, ini kecamkan lagi baik-baik untuk bahagia, siap menerima kekurangan. Maka jangan milih pisah tapi saya menerima oh ya dia kurangnya di sini. Nanti kita perbaiki bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng itu solusinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika si pria tidak atau jika suami tidak menyukai suatu akhlak, akhlak istri, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Masih ada yang lainnya, dia kok sedikit emosi nih ya, tapi mendidik anak itu Masya Allah luar biasa ya. Saya maklumi itu, nanti diperbaiki pelan-pelan. Terus yang kelima, ada yang mau mengalah atau memulai meminta maaf. Ada yang mau mengalah gitu atau memulai meminta maaf. Walaupun mungkin nggak salah ya. Walau mungkin yang lain yang salah gitu. Walau mungkin yang lain yang salah. Tujuannya agar pertengkaran tidak terus berlanjut. Ya, tujuannya ini penting banget nih ya. Mendingan kita kan selesaikan masalah daripada masalah itu berlanjut terus kan. Coba kita lihat hadis ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ukhbirukum binisaikum fil jannah." Qulna bala ya Rasulullah qal wadud walud ghadibat au asiya ilaiha au ghadaba zawjuha qalat aziyadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang istri kalian yang berada di surga. Nah, kami berkata, ya wahai Rasulullah, beliau bersabda, ia adalah wanita yang sangat mencintai, lagi pandai punya anak, bila sedang marah atau sedang kecewa atau suaminya sedang marah, maka ia berkata, inilah tanganku, ya, aku letakkan di tanganmu, ya, dan aku tidak akan memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Nah, dia berusaha untuk selesaikan masalah tuh. Ya. Suami buat kesel, buat marah. Istri berusaha itu cari solusi yang gimana yang buat suami tenang gitu. Dan memiliki sifat pemaaf itu penting banget. Memiliki sifat pemaaf itu penting sekali. Ya, dalam menjalani rumah tangga.
Ini penting. Maka maafkanlah orang lain, ya, atau maafkanlah pasangan, ya, agar Allah memaafkan kesalahan kita pula. Ya, gitu ya. Ini kaidah yang selalu para ulama ingatkan. Maafkanlah orang lain agar Allah maafkan kesalahan kita. Allah Ta'ala berfirman. Ini nanti silakan dibuka di surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyakfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ya, ini kalimatnya ya. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Ingat ya, ini yang jadi poin penting kita ya. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kenapa tidak maafkan dan berlapang dada saja pada orang yang lain yang berbuat salah, termasuk suami, termasuk istri gitu. Apa kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Artinya apa? Kalau kita maafkan orang lain, berarti Allah akan maafkan kita. Namun kalau kita tidak berusaha memaafkan orang lain, Allah sulit maafkan kita pula. Maka kurang tempat kalau kita itu katakan, saya akan nuntut kamu nanti sampai di akhir. Kadang kita sulit maafkan orang lain, kita bilang kayak gitu tuh. Jangan, maafkan saja. Maka kalau pelajaran penting bisa kita dapatkan tentang maafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Ya. Yang kedua, wajibnya memberikan maaf ketika ada yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Termasuk kalau dalam masalah suami istri. Ya. Dan kaidah yang berikutnya lagi, ingat, kejelekan tidak selamanya dibalas dengan kejelekan. Ya. Yang lebih baik kejelekan dibalas dengan kebaikan. Maka berikanlah maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Walaupun itu berat. Ya. Walaupun itu berat. Dan ini yang diajarkan dalam ayat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke problem rumah tangga. Ayatnya sebenarnya sudah kita sebut sebelumnya, namun saya lebih tegaskan di sini, menata rumah tangga itu masalahnya nanti disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Dan kalau yang disebutkan dalam ayat ini dipenuhi dengan baik, insya Allah problem akan selesai. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wajruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, atau pembangkangannya, yang kamu khawatirkan nusyusnya, pembangkangannya, maka nasihatilah. Ya. Maka nasihatilah mereka. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka.
Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka sebelum mengatasi problem, ingat dulu aturannya adalah prinsip utama pahami suami sebagai pemimpin. Ingat, kalau suami posisinya itu sebagai pemimpin, itu berarti ada yang berada di bawahnya. Jangan dibuat sebaliknya, istri yang jadi bos. Ini jadi problem nantinya. Konflik yang ada dalam rumah tangga kalau dibuat balik. Dan itu melanggar ayat ya. Kita kan imani ayat di sini ya. Itu melanggar ayat nantinya. Jadi yang dimaksud adalah laki-laki sebagai pemimpin. Bisa memaksakan orang dalam rumah untuk menjalankan kewajiban kepada Allah dan melarang mereka dari larangan Allah. Suami bisa paksa istri untuk sholat, anak-anak juga demikian. Bisa paksa juga untuk pakai jilbab. Bisa larang untuk mendengar musik gitu. Bisa larang untuk melakukan bid'ah gitu. Juga dinyatakan sebagai pemimpin karena laki-laki bertanggung jawab ya, memberikan nafkah kepada istri berupa pakaian dan tempat tinggal. Ya. Lalu apa sebab laki-laki dikatakan sebagai pemimpin? Sebab pertama karena laki-laki telah dilebihkan dari perempuan, dilebihkan di sini dalam beberapa hal. Ya. Dalam beberapa hal di sini dilebihkan. Yang pertama dalam masalah kepemimpinan hanya laki-laki yang berhak. Jadi imam sholat tuh nggak bisa perempuan, imam laki-laki nggak bisa. Yang kedua, kenabian dan kerasulan itu hanya diberikan kepada laki-laki. Yang ketiga, ibadah-ibadah dipimpin oleh laki-laki seperti ibadah jihad, ya, sholat Id, dan sholat Jumat. Yang keempat, dalam hal berpikir dan kesabaran, laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Lalu sebab yang kedua, karena laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, karena laki-laki itu yang bertanggung jawab. Memberikan nafkah kepada istri. Ya, bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Nah, ini prinsip utama yang perlu diingat dulu gitu. Jadi laki-laki jadi pemimpin. Sebabnya tadi ya, karena laki-laki dilebihkan daripada perempuan, kemudian yang kedua laki-laki yang beri nafkah kepada istri. Nah, kemudian yang berikutnya dari ayat ini juga kita dapat lihat kewajiban wanita soleha. Nah, ini kalau setelah tahu kalau laki-laki pemimpin jalan dengan baik, problem akan teratasi. Kemudian dipahami lagi bagaimana menjadi wanita soleha. Ya, tugas wanita soleha disebutkan dalam ayat, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini ya. Maka tugas wanita soleha adalah taat kepada Allah dan taat kepada suami. Qanitat yang dimaksud adalah wanita yang taat kepada Allah. Hafizat lil ghaibi yang dimaksud itu adalah, ini kan tadi di dalam ayat juga disebut hafizat lil ghaibi ya, adalah wanita yang taat kepada suaminya. Walau suaminya tidak berada di tempat, ia tetap menjaga dirinya dan harta suami. Nah, itu semua bisa dilakukan karena Allah menjaga dirinya. Allah yang memberikan taufik, bukan atas usaha dia semata. Nah, sekarang dalam ayat juga disebutkan istri yang nusyus. Istri yang nusyus itu adalah istri yang enggan menaati suami, ia mendurhakai suami dengan perkataan dan perbuatannya. Nah, cara mengatasi istri semacam ini adalah dengan menempuh tahap demi tahap yang diajarkan oleh syariat. Lihat, di sini ada 3 langkah. Langkah pertama adalah menasihati. Ya, berikan penjelasan kepada istri tentang kewajibannya untuk taat kepada suami. Langkah kedua dilakukan jika langkah pertama tidak berhasil, yaitu dengan memboikot istri. Hajar.
Ya, memboikot atau mendiamkan ya. Hajar ya. Hajar dengan tidak tidur bersamanya atau tidak menggaulinya sampai istri sadar akan kesalahannya. Dia diamkan gitu. Langkah ketiga, dilakukan jika langkah kedua tidak berhasil, yaitu memukul istri dengan pukulan yang tidak membekas, tidak mengenai wajah, ya, pukulannya mendidik. Ya. Ini dilihat lagi aturan memukul istri sampai ajar kayak gitu. Ya, tidak dengan pukulan membekas loh. Nah, kalau dari tiap langkah di atas, istri menjadi sadar, maka dianggap masalahnya selesai. Nah, yang terakhir, ini ilmu tentang talak. Nanti silakan renungkan firman Allah surat At-Tolak ayat pertama. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar, yaitu masa suci, bukan masa haid. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ya, keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zolim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sudah itu sesuatu hal yang baru. At-Tolak ayat pertama. Nah, dalam Zadul Masir disebutkan tentang ayat ini ya. Az-Zujat rahimahullah berkata, ayat ini ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin secara umum. Ya. Jadi, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, nah itu. Maksudnya jika engkau ingin mentalak istrimu, maka lakukanlah talak tersebut dengan cara yang disyariatkan. Jangan buru-buru untuk mentalak sampai ditemukan ada sebab. Ingat ya, jangan buru-buru untuk mentalak sampai ditemukan ada sebab. Jangan pula sampai tidak memperhatikan aturan Allah. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir, sebetulnya ini ayat ini itu ada gitu. Yaitu ayat ini turun ketika Rasulullah SAW itu mentalak istrinya Hafsah binti Umar bin Khattab. Namun setelah itu balik lagi kan. Setelah itu Rasulullah SAW merujuk dengannya. Ya. Tentang keutamaan Hafsah disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik dan Qais bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, raji Hafsa fa innaha sawwamatun qawwamatun wa innaha zaujatuka fil jannah. Jibril berkata kepadaku, kembalilah, rujuklah kepada Hafsa karena ia adalah wanita yang rajin berpuasa, rajin sholat malam dan ia akan jadi istrimu di surga. Ya, terus sebab turun ayat ini yang kedua, ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang telah mentalak istrinya ketika haid. Nah, itu tadi kita sudah bahas kan tentang haid ya. Namun dia mentalak istrinya ketika haid. Nabi SAW lantas memintanya rujuk pada istrinya, kemudian menahannya hingga istrinya suci. Demikian ini sebab turun ayat ini berdasarkan pendapat As-Sudi. Nah, hadis-hadis yang bicarakan talak yang dilakukan Ibnu Umar adalah dalil berikut ini. Kala itu Umar mengadukan kasus anaknya Ibnu Umar, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murhu fal yuraji'ha." Ya. Hendaklah ia merujuk istrinya kembali. Karena kenapa disuruh rujuk kembali? Karena tidak boleh mentalak istri ketika haid. Dan talak ketika haid itu teranggap jatuh. Ya, talak ketika haid itu teranggap jatuh. Jadi Anas bin Sirin berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata bahwa ia telah mentalak istrinya dalam keadaan haid. Lantas Umar mengadukan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu beliau bersabda, suruh ia untuk rujuk. Ya, terus aku Anas berkata kepada Ibnu Umar, ya, apakah hal itu dianggap jatuh talak? Ibnu Umar menjawab, kalau tidak teranggap, lalu apa lagi? Gitu. Nah, yang jelas di sini, dari sini saya ingin jelaskan ada dua macam talak. Ya, ini ya, ada dua macam talak. Ini para ikhwan, para akhwat, tolong perhatikan baik-baik. Ya, ada dua macam talak. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zat Al-Masir menyatakan bahwa talak itu ada dua macam, yaitu yang pertama talak bid'i, yang kedua namanya talak sunni. Talak sunni itu adalah mentalak istri ketika suci sebelum disetubui. Ingat ya, jadi talak itu ketika suci. Jadi sebelum disetubui. Itulah namanya tak mentalak ketika masa iddah. Nah, kalau ditalaknya ketika suci, maka suci ketika ditalak masuk dalam hitungan masa menunggu atau masa iddah. Sehingga masa iddah tidak terlalu lama. Jadi kalau mentalaknya ketika haid ya. Terus yang kedua, ada namanya talak bid'i. Yaitu talak bid'i adalah mentalak istri ketika haid atau mentalak istri ketika suci setelah disetubui. Maka seperti itu jatuh talak. Tetapi yang menjatuhkan berdosa. Ya, yang menjatuhkan talak bid'i itu berdosa. Dianggap jatuh tapi berdosa gitu. Alias sah tapi berdosa. Yang termasuk talak bid'i pula adalah mentalak istri 3 kali sekaligus dalam sekali masa suci. Jadi dia bilang, sudah suci nih ya, saya talak kamu 3 kali. Gitu. Nah, menurut mazhab Imam Ibnu Jauzi atau mazhab Ambali, hal itu termasuk bid'ah. Ya, itu termasuk apa? Bid'ah. Ya. Terus berarti tidak boleh langsung talak 3 kali sekaligus. Apalagi sampai bilang saking emosinya bilang 1000 kali. Nah, ini sekarang masa iddah. Hitung masa iddah itu gimana? Masa iddah itu masa menunggu. Dalam ayat kan dilanjutkan, dan hitunglah waktu iddah itu. Maksudnya adalah masa iddah. Diperintahkan untuk dihitung. Ini punya faedah yaitu diantaranya memperhatikan waktu kapan rujuk. Bagaimana nafkah dan tempat tinggal, juga bagaimanakah ketentuan jika sudah mentalak 3 kali. Hingga jadinya talak bain. Ada istilahnya talak bain ya. Juga tentang keputusan laki-laki bisa menikahi lagi saudara dari mantan istrinya atau menikah lagi hingga 4 istri. Demikian penjelasan Imam Ibnu Jauzi dalam Zat Al-Masir. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang Allah menerangkan, iddah bisa dihitung dengan masa haid. Jika masih mengalami haid. Ya. Nanti kita akan lihat hitungannya ya. Masa menunggu, masa iddah itu masa menunggu. Nah, bisa pula dengan hitungan beberapa bulan jika tidak mengalami haid. Ini semuanya jika tidak hamil. Iddah ini untuk memenuhi hak Allah, memenuhi hak suami yang mentalak dan memenuhi hak laki-laki yang menikahinya setelah itu, ya, dan hak nafkah dan semacamnya. Nah, kesimpulan tentang hitungan masa iddah sebagai berikut. Ya, yang pertama, wanita yang ditinggal mati suami. Ya, wanita yang tinggal mati suami. Maka masa iddahnya adalah wanita tinggal mati suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Baik masa kelahiran dekat atau jauh. Yang pertama ini untuk yang ditinggal mati suami, terus dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya dia menunggu setelah sampai melahirkan.
Jika sudah melahirkan, ya sudah boleh nikah lagi. Ya sudah melahirkan, sudah boleh menikah lagi. Terus yang kedua wanita tinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik sesudah disetujui ataukah tidak. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Terus yang kedua, wanita yang ditinggal mati suami. Yang tidak ditinggal mati suami. Wanita yang tidak ditinggal mati suami. Yang pertama, wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil. Masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Ya, wanita yang diceraikan saat keadaan hamil ya. Berarti boleh menceraikan ketika hamil boleh. Ya, mungkin ada suami kayak gitu. Masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan dia boleh menikah lagi. Kemudian wanita yang memiliki kuro, bagi wanita yang masih mengalami haid, yaitu ia menunggu sampai 3 kali kuro. Salah satu kuro. Yang dimasukkan kuro di sini diperselisihkan oleh para ulama karena makna kuro yang dapat dipahami dengan 2 makna atau ini makna musyarak. Ada yang berpendapat kuro itu adalah suci, seperti mana mazhab Syafi'i. Ada yang berpendapat maknanya adalah haid. Pendapat yang lebih kuat adalah penelusuran dalil yang ada, makna 3 kuro adalah 3 kali haid. Berarti tunggu 3 kali haid. Ya, tunggu 3 kali haid. Terus yang ketiga, ya, wanita yang tidak mengalami masa haid lagi, yaitu anak kecil yang belum datang bulan, dan ada juga wanita yang monopause berhenti haid, maka masa iddahnya adalah tunggu 3 bulan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tolak ayat keempat. Ya, surat At-Tolak ayat keempat. Terus ada lagi yang berikutnya, wanita yang dicerai sebelum disetubuhi. Maka ia tidak memiliki masa iddah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami bahas di kesempatan hari ke-7 ini. Alhamdulillah kami nganggap selesai. Baik, Mas Hanif. Sampai jam Iya. 5 lewat 5. Tuntas. Mungkin mau menerima pertanyaan atau besok kita buka sesi untuk khusus Ustadz ini sore ini. Ya, kalau gitu buka sampai ya 10 menit lah. Mudah-mudahan cukup. Iya. Baik, langsung ke penanya pertama, Ibu Dewiza Syakira Hijab, silahkan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang, tadi saya masih belum paham ya tentang talak bid'i ya. Nah itu kan tidak boleh mentalak sampai 3 kali. Maksudnya gimana ya Ustadz? Apa misalkan dia diucapkan, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Jadi udah langsung talak 3. Atau maksudnya bagaimana? Saya itu kurang paham ya. Nah terus yang Bisa bentuknya itu dia ucapkan sekaligus. Yang penting yang dimaksud itu dia 1 kali langsung. Dia bisa ucap gini, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Itu 3 namanya. Atau saya talak kamu 3 kali. Itu dianggap bid'ah. Tapi itu sah nggak jadinya Ustadz? Sah tapi dianggap 1 kali. Jadi itu berdosa gitu ya si suami Iya, gitu. si suaminya Tapi berdosa. tetap udah ditalak gitu istrinya ya. Sudah Jadi ditalak talak 3 tetapi gitu. dianggap 1. Dianggap 1. Oh, dianggap 1. Tapi nanti ini tergantung keputusan pengadilan. Karena nanti hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Karena di masa Umar itu kejadiannya itu sering orang ucapkan talak 3 sekaligus. Umar putuskan, sudah talak 3 dianggap talak 3. Yang talak yang tidak bisa balik lagi itu talak apa sih Ustaz? Talak 3 gitu ya? Talak bain atau tadi talak sudah 3 kali. Jadi sekarang talak rujuk. Terus ada masalah lagi, talak rujuk lagi. Nah, tinggal 1 kali kan? Dia talak lagi ketiga, sudah nggak bisa rujuk lagi. Talak yang tidak bisa rujuk lagi, talak yang tidak bisa rujuk lagi itu namanya talak bain.
Ya. Satu lagi Ustadz boleh? Iya, Saya kalau misalkan ya janda dan duda itu menikah, iya, masing-masing membawa anak gitu ya Ustadz ya. iya, Misalkan si wanita itu sebetulnya dia orang yang patuh sama suaminya misalkan. Tapi kan tadi Ustadz bilang kan tidak semua anak-anak itu kan soleh ya Ustadz ya. Mungkin ada yang agak sulit, ada yang gimana lah gitu Ustadz. Misalkan eh, si anak itu mungkin agak sedikit sulit diberi nasihat tentang agama misalkan. Karena iya, mungkin kan kayak saya kan sendiri ya Ustadz ya. Saya harus harus itu 4 anak kan, ada macem-macem kan anak itu kan. iya. Jadi agak kewalahan sebetulnya dalam didikan itu karena si anak itu kan perlu role model juga kan. Nah itu apakah nanti si suami itu bisa itu menceraikan hanya karena misalkan si istrinya sih taat, patuh gitu loh, tapi anaknya kok yang satu misalkan agak agak sulit atau gimana, itu gimana Ustadz kalau apa misalkan dia akhirnya menceraikan karena itu gimana Ustadz ya? Ini tergantung dia masalahnya besar atau tidak gitu loh sebab cerainya ini. Sebab dia mau ceraikan gitu loh. Hmm, Apa tidak bisa diselesaikan? Kan tadi ada tahapan ya kan. hmm, Kan saya pembahasannya tidak langsung masalah talak kan. iya betul. Maksudnya yang bermasalah kan misalkan bukan dari istrinya gitu kan. Kan kadang kan saya sering mendengar cerita juga kan kesulitnya janda dan itu yang membawa anak kan biasa di anak gitu kan. Nah, contohnya misalkan kayak misalkan bawaan anak dari suami misalnya tidak suka dengan ini padahal udah berusaha atau atau ini apa ya masalah anak gitu ya Ustadz ya karena saya punya sepupu dia menikah. Dia Hmm, menikah di usia 55 ya suaminya tuh 60. hmm, Nah, tapi si suaminya itu dikuasai oleh anaknya. hmm, Jadi tidak boleh ini tapi akhirnya memang bersatu ya mereka kan akhirnya terus ini baru-baru ini kan meninggal suaminya dan si pihak istri itu hanya mendapatkan dia kebetulan seorang pensiunan, dia hanya mendapatkan pensiunan sama uang apa tuh istilahnya BPJS ya Ustadz ya. hmm. Eh, nah itu dia nggak mendapatkan hak waris karena hak waris kayak tanah apa tuh nggak dapet karena dikuasai anaknya tuh nggak boleh gitu loh si kebetulan si yang sepupu saya ini kan perempuan dia memang dia nggak nuntut dia udahlah orangnya memang pasrah gitu loh udah nggak apa-apa gitu loh nah itu kan kadang bermasalah di anaknya gitu loh Ustadz karena saya juga pernah dulu ada yang mau dengan saya tapi dia punya anaknya sebetulnya udah pada sukses ya ada yang pengacara ada yang ini tapi anaknya tuh nggak boleh ayahnya nikah lagi karena khawatir masalah warisan yang dibagi gitu loh Ustadz. Itu tuh gimana ya kalau kadang sulitnya kan di situ ya Ustadz kalau misalkan janda dan duda gitu loh. Itu Ya, gimana ya Ustadz? ya, problemnya di situ itu masalah komunikasi dan rembukan bersama ya. Harus dibicarakan baik-baik yang ini nih. Hmm, iya Ya, Ustadz. ya kadang problem kecil saya bisa cerai, bisa putus lagi gitu, bisa. Masalahnya kompleks banget ini. Saya akan bahas ada satu bahasan lagi nih besok, sebuah perceraian aja deh saya masukkan lagi nih. Pernah saya dengar ceramah di Masjidil Haram, saya ringkasin waktu itu. Nanti kita cari jalan keluar untuk masalah ini juga insya Allah. Ustadz, kalau misalkan kita punya masalah sesuatu yang tidak bisa ditanya di sini boleh ya menjelang nanti apa itu Bisa, bicara itu secara empat mata dengan Bunda misalnya boleh ya? itu kan ada di web ada kolom konsultasi Bu Dewiza. Oh gitu ya. Iya, Ya saya nanti klik tulis itu aja tulis ya. iya tuliskan pertanyaan di situ nanti insya Allah kita tanggapi. Oh, baik Ustadz. Ya kalau memang kaitannya dengan Bunda Liski ya berarti nanti tanya dengan Bunda langsung nggak apa-apa. Oh ya Ustadz. Ya. Ya, makasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi atau cukup satu Mas tadi, Hanif, Ustaz? coba ini terangkan dulu tentang yang perbaikan web itu. Oh iya, nah berarti pertanyaan cukup satu aja ya Enggak, Ustaz ya? coba terangkan dulu nanti saya tambah satu lagi. Oh iya,
Bismillah, terkait dengan perhatian ya untuk semua peserta. Tadi pagi kami update perbaikan web sistem pembaharuan. Ada beberapa di situ yang pertanyaan ataupun jawaban tambahan, terutama di bagian status itu kemarin dari usulan dari ibu-ibu BJR itu menambahkan untuk ada opsi janda punya anak dan janda tidak punya anak. Kemudian ada juga duda punya anak dan duda tidak punya anak. Jadi di bagian status ketika pertama kali masuk. Nah, dan juga ada beberapa pertanyaan perubahan di bagian kriteria. Kriteria itu seperti range, umur, kemudian ada berat badan, kemudian ada tinggi badan, dan wilayah. Itu untuk wilayah itu maksimal nanti peserta bisa pilih 5 dan itu sudah mulai bisa diedit ya, mulai tadi pagi jam 10. Kemudian range seperti berat badan, tinggi badan, kemudian ada di situ warna rambut dan lain semacamnya nanti bisa dilihat langsung di bagian kriteria. Nah, untuk bisa edit kriteria dan juga edit biodata, peserta cukup nanti login ke akunnya masing-masing. Nanti di situ langsung diarahkan edit CV. Jadi tidak perlu seperti kemarin harus mengklik menu edit CV, tapi ketika masuk nanti langsung diarahkan secara otomatis mengedit CV-nya masing-masing. Begitu saja Ustadz, mungkin sudah cukup. Baik. Ada satu lagi Mas Hanif, nanti malam juga kita jelaskan kepada peserta yang lainnya. Satu lagi Oh mungkin. iya, siap. Satu lagi penanya, Bapak Niko, silakan bisa open mikrofonnya. Silakan Bapak Niko. Sepertinya belum tersambung Bapak Niko. Atas nama Camilanku, silakan bisa open mikrofonnya. Nggak ada lagi? Ganti lagi Mas yang ada. Hanif. Atas nama Sumayah Adibah, silakan bisa open mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau tanya yang penjelasan Ustadz tadi mengenai ada 2 macam talak menurut Imam Ibnul Jauzi. Ya. Bisa diulang Ustadz? Ada talak yang pertama, talak sunni. Apa saja tadi? Yang pertama talak sunni. Yang kedua talak bid'ai. Talak sunni itu talak yang benar. Talak bid'i talak yang keliru. Kalau talak sunni itu talak dijatuhkan oleh suami ketika istri sudah suci dari haid ya, dan belum disetubui. Jadi baru suci langsung ya dia talak gitu. Nah, itu namanya talak sunni. Kemudian talak yang kedua talak bid'ai. Talak bid'ai itu talak ketika tadi ada 3 ya kalau Ibnu Jauzi ya. Talak yang pertama, talak ketika istri haid. Terus yang kedua, talak ketika istri sudah suci. Sebelumnya sudah digauli. Talak yang ketiga, talak 3 kali sekaligus. Gitu. Kalau yang termasuk ya, yang termasuk bid'ah tadi itu yang talak yang kalau yang termasuk apa? Ya Ustaz. Yang tadi termasuk bid'ah itu yang bid'i. Berarti yang bid'i. Yang bid'i yang kedua tadi, yang talak ketika haid. Yang bid'ah. Iya, bid'i penyebutannya itu bid'i sih, bukan bid'ah di sini, karena nanti terminologinya berbeda lagi dengan pembahasan bid'ah.
Ini bukan terminologi pembahasan bid'ah yang tidak ada tuntunan, bukan. Ini pembahasan sunni dan bid'i. Sunni benar, bid'i salah gitu. Paham, Ustaz. Ya. Jadi jangan bawa ke terminologi waktu bahas bid'ah lawan sunnah, itu bukan. Karena nanti tidak connect ini. Ini pembahasan lain. Ini pembahasan dalam masalah talak. Yang itu pembahasan dalam masalah ibadah. Terminologinya Tadi- sesuaikan dengan tempatnya. Iya. Jadi masing-masing talak yang disebutkan ini, baik yang sunni maupun bid'i juga jatuhnya tetap sama-sama talak ya Ustaz. Jatuhnya sama-sama talak, kesimpulannya sama-sama talak, tapi yang satu dia dihukumi benar dan sah, yang satu dihukumi salah dan sah gitu. Baiklah, Gitu ya. Ya. Baik. Ya Ustaz. Ya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ya. Baik, Mas Hanif, mungkin cukup dulu. Nanti malam kita lanjut lagi insya Allah. Insya Allah Iya, jam jadi 8 kurang seperempat. Besok masih ada satu lagi untuk tanya jawab banyak insya Allah, tapi saya tambahkan sekilas saja sedikit tentang sebab perceraian dan solusinya. Jalan keluar. berarti besok sore dan besok malam satu kali lagi. Masih satu kali lagi sekaligus kita mantapkan yang belum isi perkenalan untuk web lagi ya, untuk mereka selesaikan terus Oh, siap. untuk persiapan ujian ya. Siap. Oke, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.